Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Asep Cahaya Kebenaran. Sekarang masih di pembelajaran sambil bermain ya. Nah, kita masih nge-review yaitu aplikasi tentang anak jenius. Nah, bagi ayah dan bunda yang masih bingung bagaimana mengajarkan anak, baik itu mengenal benda ataupun huruf-huruf, ataupun belajar berhitung, menentukan suatu kreativitas anak dan mengasah otak. Nah, saya sarankan sebenarnya banyak aplikasi tentang pembelajaran sambil bermain, daripada anak-anak itu belajarnya kurang tapi lebih ke main game. Kita ikut jalurkan aja ke suatu aplikasi yang benar-benar mewadahi anak-anak, bisa sambil belajar sambil bermain. Nah, masih di part 2 ya, tahap selanjutnya kita belajar sambil bermain. Nah, di sini kita masuk ke aplikasinya. Masih yang kemarin ya, tentang anak jenius. Nah, ini aplikasinya. Nah, seperti biasa, tulis namanya, misalkan namanya Asep. Setelah itu, next, umurnya berapa, misalkan kelahiran tahun 2005 ataupun 2003 gitu kan, klik aja 2005. Setelah itu klik bagian tengahnya, tes. Nah, kemarin tentang kreativitas, sekarang kita masuk ke matematika. Nah, di sini ada berbagai varian-varian ya yang bisa bunda sama ayah pilih. Terus selain itu juga bisa dipilih juga sama anak-anakku, misalkan mau tentang bentuk geometrik, penjumlahan benda, ataupun penjumlahan isinya apa, mengenal variabel. Nah, kita uji coba, kita nyoba penjumlahan aja ya. Coba kita klik penjumlahan. Nah, sebelum melakukan permainan ini, ibarat seperti kita belajar menghitung, kita lihat clue-nya dulu. Ibarat kalau dalam pembelajaran itu guru memberikan suatu pembelajaran ataupun memberikan suatu soal, pasti harus dibaca dulu soalnya. Nah, ini soalnya. Hitung penjumlahan di kolom kiri, yang sebelah kiri berarti ya, lalu dicocokkan dengan hasil di kolom sebelah kanan ya. Jadi clue-nya, pertanyaannya, hitung penjumlahan di kolom kiri lalu cocokkan dengan hasilnya, berarti isinya yang ada di kolom sebelah kanan. Coba kita klik oke. Coba kita klik lagi. Oh, beda lagi soalnya ya. Nah, contoh berarti 0 ditambah 3 isinya berapa, berarti 3, karena 0 itu adalah angka yang tidak bisa dijumlahkan ya kan. Bisa dijumlahkan, bisa dikurangi, cuman tetap hasilnya sesuai angka yang ada di pertanyaan tersebut, berarti isinya 3. Betul nggak ya? Betul. Kita klik lagi. Nah, di sini ada angka 15 dan 1. Berarti 15 ditambah 1 jumlahnya berapa? 16. Betul nggak ya? Betul. Nah, ini 6 ditambah 11. Berarti 6 ditambah 11 itu jumlahnya 17. Ada nggak angka 17 di sini? Ada nih. Tring. Oke, betul. Nah, sekarang 3 ditambah 2. Berapa? Ayo. 3 ditambah 2. Ibarat kalau ada 5 jari tangan kita, 3 ditambah 2 jadi berapa? 5. Ada angka 5? Ada itu ya. Nah, 11 ditambah 8 tadi nih. 11 ditambah 8 jumlahnya 19. Betul nggak ya? Betul nggak ya? Ada nggak ya? 19. Cek. Betul. 7 ditambah 7 sama dengan 14. Ada nggak ya? Ada. 9 ditambah 9. Ayo.
Jumlahnya berapa? Jumlahnya 18. Ada lagi 4 ditambah 7, jumlahnya berapa? 11. Betul. 15 tambah 5, jumlahnya berapa? 20. 16 tambah 17. 16 tambah 17. 16 ditambah 7 sama dengan, ayo, ini berarti melebihi dari angka 20 jumlahnya, berarti 23. Betul nggak ya? Ada nggak ya? Iya, betul sekali. 1 ditambah 6 paling mudah. Setelah 6 berarti 7, karena ditambah 1 ada angka 7. Ini dia. 4 ditambah 5, gampang sekali. Kalau di tangan kan ada 10. Nah, ibarat kayak 10 dikurangi 1 sama dengan 9. Ini juga sama, 4 ditambah 5 sama dengan 9. 7 ditambah 8. Ayo, berapa? 7 ditambah 8 sama dengan 15. Ada nggak 15? Ada. 9 ditambah 3. Jumlahnya berapa nih? 9 ditambah 3 sama dengan 12. Betul nggak ya? Betul. 5 ditambah 8. Jumlahnya 13. Betul nggak ya? Betul. Ini terakhir, 7 ditambah 3 sama dengan 10. Nah, itu anak-anakku. Jadi seperti clue yang tadi ya. Jadi ada pertanyaan di kolom sebelah kiri, hasilnya jawabannya ada di kolom sebelah kanan. Nah, ini juga baik ya untuk Bapak dan Ibu yang misalkan anaknya sering main game, daripada gamenya yang kurang istilahnya mengasah ataupun memberikan suatu pembelajaran kepada anak, lebih baik cari aplikasi yang menjalurkan atau mewadahi anak itu sambil belajar. Walaupun sambil bermain tapi sambil belajar. Di situ juga kita bimbing walaupun hanya beberapa menit saja. Seenggaknya ibu dan bapak bisa ada kesan untuk anaknya memberikan suatu pembelajaran di rumah. Seperti halnya memberikan pembelajaran seorang guru terhadap siswanya. Jadi bisa mengetahui sejauh mana nih anak kita dalam melatih ataupun mengasah otaknya, baik itu dari kreativitasnya seperti tadi mengenal benda ya di part 1. Sekarang di part 2 bagaimana penjumlahan gitu kan. Di situ nanti ada juga permainan-permainan mengetahui bentuk. Kalau dalam matematika itu kan ada bentuk kubus, bentuk jajar genjang, bentuk bola, layang-layang ya. Nah, coba kita next ke berikutnya ya. Nah, berikutnya isi apa? Cara bermain ataupun clue-nya soalnya ya. Lengkapi titik-titik di kolom kiri dengan jawaban yang tepat di kolom kanan. Lengkapi titik-titik di kolom kiri. Nah, berarti titik-titik di kolom kiri dengan jawaban yang tepat di kolom kanan. Nah, oke, kita mulai. Nah, sebelum itu juga ayah dan bunda bisa memberikan pembelajaran yang lebih istilahnya termudah dulu, mengetahui dulu. Contohnya kan di sini udah ada pertanyaan tentang tambah kurang ya. Nah, ayah dan bunda bisa memberikan suatu pembelajaran kepada anaknya dari mulai yang termudah dulu, misalkan tentang tambah-tambahan, mulai yang tadi kan dikasih tahu dari jumlahnya ya, jangan yang terlalu besar dulu, dari 1 sampai 20 hitungannya, setelah itu 1 sampai 50, 1 sampai 100. Nah, kita uji coba di sini. Ini juga bisa menjadi suatu permainan, misalkan saya tuh punya anak, misalkan coba anakku pilih salah satu di kolom kiri yang sebelah kiri, misalkan dia tuh memilih yang kiri. Nah, otomatis di situ kan 3 titik-titik sama dengan 8. Apa ya maksudnya? Nah, di sini cari yang isinya 8, 3 ditambah berapa, apa 3 dikurangi berapa, gitu kan ya. Nah, di sini berarti ada contohnya, misalnya 3 dikurangi 10 sama dengan 8, nggak mungkin, berarti salah, berarti isinya
kalau 3 dikurangi 10 nggak mungkin ya, kita nggak bisa, karena 3 itu angka terkecil sedangkan 10 itu angka terbesar. Berarti di sini harus disandingkan, misalkan coba ditambah nak, misalkan ditambah berapa ya ataupun ditambah berapa ya bun. Nah di situ berarti anak menghitung, cari coba kalau 3 ditambah 1 isinya berapa, 4, sambil di seolah-olah diberikan suatu jawaban tapi yang harus sesuai jawaban, yaitu 8, tapi kita diurutkan, misalkan 3 tambah 1, oh berarti 4, berarti bukan, di sini nggak ada 3 tambah 1. 3 tambah 2 jumlahnya berapa, 5, berarti nggak ada. 3 tambah 3 6, berarti jumlahnya nggak ada. 3 tambah 4 7, berarti itu bukan jawabannya tetap ya. Berarti misalkan 3 tambah 5 8, wah sini ada nih, berarti yang isinya 8 itu 3 ditambah 5. Coba klik, betul nggak ya? Nah kayak gitu, berarti betul 3 ditambah 5 tuh 8. Next, misalkan klik yang ini 12 titik-titik sama dengan 5. Berarti di sini angka terbesar hasilnya kecil, berarti kemungkinan ini itu dikurang, berarti 12 dikurang berapa yang isinya 5. Oh yo. Kalau bagi tingkatan kelas 3, kelas 4, kelas 5 ini tinggal diasah, cuman lebih menguatkan mengasah terus tentang pembelajaran. Karena kalau kita mengasah, mengajarkan anak tetap bermain ataupun hanya diam diri di rumah, hanya memainkan permainan yang tidak mengasah otak ataupun tidak menumbuhkan kecerdasan anak, lebih baik dijalurkan ke aplikasi-aplikasi ataupun pembelajaran aplikasi sambil bermain. Nah contohnya seperti ini, masih banyak yang lainnya ya, nanti di part-part berikutnya, ini part 2 ya. Berarti isinya 5 itu berarti 12 dikurangi berapa ya, isinya 5 berarti kurang lebih dikurangi 7, betul nggak ya? Betul. Kita masuk sini, berarti 9,6, berarti ini juga hampir sama, angka besar tapi hasilnya kecil, berarti angkanya ini dikurangin, berarti yang 9 dikurangi berapa yang isinya 6. Ayo 9 dikurangi 3, berarti isinya 6, betul nggak ya? Betul. Nah kalau ini angka terkecil hasilnya besar, kenapa? 4 angkanya terkecil kalau dibandingkan dengan 8. Berarti di sini ada yang namanya penjumlahan. Berarti 4 dikurangi berapa? 4 dikurangi 4 ditambah berapa yang isinya 8. Ini paling mudah. Ini berarti kembarannya 4 ditambah 4 sama dengan 8. Betul tuh. Nah, ini pasti. Jadi kalau ada pertanyaan kayak gini harus melibatkan apa? Melibatkan antara logikanya apa? Angka terkecil hasilnya besar, berarti angka terkecil ditambah, ya kan? Berarti menjadi hasilnya besar. Jadi 5 ditambah berapa yang hasilnya 8. 5 ditambah 3 hasilnya 8. Betul. Sekarang 7. Nah, ini angka terbesar, hasilnya kecil. Berarti di sini ada yang namanya pengurangan. Aduh, maaf, sendawa. 7 dikurangi berapa yang isinya 2? Ayo, ada yang tahu nggak? 7 dikurangi 5 isinya 2. Sekarang 6 hasilnya kecil, berarti angka besar yang hasilnya kecil, berarti itu yang artinya 6 dikurangi berapa yang isinya 2, berarti 6 dikurangi 4 isinya 2. Betul. Nah, angka terkecil tapi hasilnya besar, berarti ini apa artinya? Ditambah 8 ditambah berapa yang isinya 10, berarti 8 ditambah 2 isinya 10. Betul nggak ya? Nih yang di pojok. Oke, betul. 10 isinya 8,
Berarti kalau angkanya besar hasilnya kecil, berarti di situ ada pengurangan. Berarti 10 dikurangi berapa yang isinya 8, berarti dikurangi 2. Betul ya? Betul. 13 isinya 3. Nah, di situ berarti menggambarkan bahwa 13 dikurangi berapa yang isinya 3. Gampang banget. Berapa? 10, karena 13 dikurangi 10 isinya 3. Coba klik min 10. Nah, 7. Hah? Hasilnya 1. Ayo, 7 berarti kalau yang hasilnya kecil dari awalnya besar tiba-tiba hasilnya kecil, berarti ada pengurangan. Berarti 7 dikurangi berapa? 7 dikurangi 6 yang hasilnya 1. Betul. Nah, ini angka 8 ya, hasilnya besar jadi 16. Berarti 8 ditambah berapa yang isinya 16? Ayo, 8 ditambah kembarannya. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Pinter. Lanjut lagi, 15. Waduh, ini angka besar yang hasilnya kecil, berarti dikurangi. Berarti 15 dikurangi berapa yang isinya 7? Ayo, yuk, ini tinggal 4 lagi, mudah. Dikurangi 9, berarti isinya salah, bukan 9, 8. Dikurangi 8 isinya 7. Nah, ini 14 titik-titik sama dengan 20. Berarti 14 hasilnya besar. Berarti 14, berarti kalau hasilnya besar otomatis ditambah. Berarti 14 ditambah berapa yang hasilnya 20? Ditambah 6. Hasilnya 20. 13. Ini mah mudah, tinggal 2 lagi. Jadi 13 ditambah berapa? Yang isinya 14 ditambah 1, 14. Nah, ini paling mudah. 15 dikurangi 9 hasilnya 6. Nah, seperti itu ya ayah, bunda, anak-anakku, baik dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 ataupun kelas 6 yang mau nyoba permainan ini, daripada bermain hal-hal yang kurang istilahnya ngabisin waktu tapi otak kita tidak terasah ya. Kan ada pepatah yang bilang rajin pangkal pandai. Ada juga peribahasa bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ya kan? Lebih baik belajar di masa muda tapi di masa tua bodoh. Nah, di sini juga kenapa gambarnya selalu digambarkan dengan uang. Tuh, setiap permainan ini selalu mendapat uang 1.600. Nah, kenapa di sini di aplikasi ini mungkin pendapat Bapak ya, di sini berarti dengan ilmu kita bisa dihargai, gitu kan ya. Kita bisa di atas keinginan dan kemampuan kita. Dengan ilmu juga kita bisa meraih dunia, ya kan, cita-cita kayak gitu. Nah di situ aja, cukup sekian saja ya untuk permainan sambil belajar di part 2. Nanti kita review aplikasi yang lainnya. Oke? Nah, sampai di sini dulu. Inilah aplikasi Genius, anak Genius. Jadi bagi yang mau rekomendasi ataupun mau mengasah otak anak-anaknya tentang baik itu kreativitas. Nah, di sini kan kita balik lagi ya. Kita ke home tuh. Kreativitas, matematika, imajinasi, bahasa, kalian bisa di aplikasi anak Genius. Oke? Mungkin itu aja. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan jangan lupa juga komen. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dadah.